untuk tidak bisa lagi merangkak, yang menjadi tiara, tapi masih berusaha untuk maju dan tidak bisa. Sekian lama saya juga nggak tahu harus berbuat apa menghadapi situasi seperti ini. Hari sudah makin malam, akhirnya saya bilang, sudah, stop deh, stop. Karena ada yang celaka nih, saya bilang, stop, lepas semua itu. Rupanya dia hentikan, lalu kemudian dia bisa merangkak, maju, dan dia tersujud sampai dicium tangan itu. Saya bilang, jadi apa ini semuanya? Ya, pokoknya saya tidak punya ilmu apa-apa. Kalau kamu betul-betul mau, buang semua magic kamu. Buang semua magic kamu, saya akan sampaikan, berikan talqin sendiri yang saya peroleh dari guru-guru saya, dari Rasulullah, nyambung. Kalau kamu mau, tapi rupanya dia belum ikhlas melepaskan yang lain-lain. Mungkin karena maharnya dulu terlalu besar, mungkin karena ya kalau nggak mau berniat melepas ya sudah, itu akhirnya bubar. Nah, jadi ilmu huduri itu orang-orang yang menjaga kebersihan diri Allah limpahkan. Nabi Sulaiman tidak pernah belajar di jurusan metalurgi, tidak pernah kuliah. Tapi Nabi Sulaiman tahu campuran-campuran logam yang baik untuk pedang, campuran logam yang baik untuk busur. Sebuah pedang harus panjang, harus kaku, harus kuat. Tapi pedang harus ringan. Kalau terlalu berat, susah. Panjang, kuat, kaku, ringan. Beda dengan busur panah. Busur itu juga harus kuat, tetapi nggak boleh kaku, harus lentur. Kalau busur kita tarik talinya, dia kaku, susah, dia harus lentur. Mana campuran logam untuk membuat pedang? Yang panjang, kuat, kaku, tapi ringan. Mana campuran logam yang panjang, kuat, tapi lentur? Nabi Sulaiman tahu campuran logamnya itu tanpa pernah belajar di jurusan metalurgi. Dan beliau bisa mendengar, mengerti dialog semut, dialog burung, tanpa pernah kuliah di IPB, tanpa pernah belajar di jurusan entomologi, ilmu tentang serangga. Karena beliau itu termasuk dapat ilmu huduri, ilmu laduni. Ketika Letjen Marinir berhaji, diajaklah naik ke jabal rumah di Uhud, dijelaskan dari arah kebun-kebun korma sanalah datangnya musuh. Dan Rasulullah membagi pasukan, sebagian di bawah memegang pedang dan tameng, sebagian lagi ada di atas bukit memegang panah. Si Jabir bilang, oh yang di bawah itu infanteri, yang di atas ini artilerinya. Dan Rasul ambil posisi di atas bukit. Ketika matahari mulai naik, kalau musuh dari bawah mau menatap orang yang ada di atas bukit, dia berhadapan dengan sorot cahaya matahari di waktu duha. Silau dia coba masuk, dipanah dari atas oleh artileri. Masih lolos juga, masuk juga, dihadang di bawah oleh infanteri. Si Jenderal Marinir, jadi kalau begitu Nabi Muhammad memang ahli strategi diri kita ya. Padahal nggak pernah kuliah di akabri. Itulah yang disebut ilmu huduri. Kita tahunya ilmu huduri itu ilmu hadiran, ilmu pemanjaan. Gitu. Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang soleh. Uwais Al-Qarani termasuk yang seperti itu. Allah berikan. Uwais Al-Qarani Allah berikan. Ulama-ulama kita di masa lalu dapat tiga-tiganya sekaligus. Dapat tiga-tiganya sekaligus. Yang usuli mereka dapat, ya, mereka pelajari bidang kedokteran, mereka pelajari bidang astronomi, mereka pelajari tentang pertanian, perkebunan kurma, mereka pelajari ilmu-ilmu hewan, mereka pelajari Quran, hadis, tafsir, fikih, dan mereka pun dengan tekunnya melakukan ibadah-ibadah, mereka pun dapat yang laduni dan huduri. Itu ulama zaman dulu. Ulama zaman sekarang kemudian terpisah. Ada yang merasa puas jadi profesor hanya karena menempuh pendidikan sampai di Amerika di bidang itu. Ada yang merasa puas karena sudah doktor dari IAIN, belajarnya di sini saja. Tidak, digabung seluruhnya digabung. Dan jangan lupa
banyakkan puasa sunnah, qiyamul lail, banyakkan zikir, maka selain dapat yang usuli, dapat juga yang lazimi. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Maka kita bikin di sini PLN, Pesantren Latifah Mubarakiyah. Mereka silahkan kuliah di IPB. Pulang di sini belajar tafsir Quran, menghafal Quran, melakukan amaliyah-amaliyah ketasawufan. Jadi semua digabung. Ini proyek jangka panjang, insya Allah. Nah, Uwais Al-Qarni itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Ya. Karena beliau-beliau itu mendapatnya dari Udhuri, dari laduni. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini tidak usah khawatir. Setelah dulu Rasulullah mengajar para sahabat, dan segelintir sahabat ada yang menjadi ulama. Ulama jamak dari alim. Alim itu artinya ilmunya mendalam. Orang-orang yang ilmunya mendalam. Mendalam karena mau belajar mengamati alam. Mendalam karena mau belajar Quran dibimbing oleh Rasulullah. Mendalam karena Allah melimpahkan ilmu. Rabbi zidna ilman warzuqna, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan limpahkan kepada kami kefahaman. Karena bisa jadi orang banyak ilmunya tapi tidak paham. Itu. Para orang-orang yang punya gelar-gelar akademis itu adalah orang-orang yang berilmu. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana mungkin dia dikasih gelar akademis, gelar sejarah, gelar intelektual, ya, gelar akademis. Tapi bergelar yang tinggi, S2, S3, tapi ilmunya tidak dia memanfaatkan kepada masyarakat. Ilmunya tidak ada manfaatnya langsung untuk masyarakat. Ini dia punya ilmu tapi tidak punya kepahaman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, ulama dan juga karena kesucian batinnya mereka para waliullah. Setelah Rasul wafat, mereka melanjutkan tugas Rasul membimbing para sahabat. Datanglah generasi berikutnya, mereka bimbing juga. Ternyata di generasi berikutnya, generasi tabi'in, ada lagi segelintir orang yang kemudian juga menjadi ulama dan auliya Allah. Dan para sahabat itu kemudian wafat seluruhnya. Nah, para ulama auliya Allah generasi tabi'in itu melanjutkan tugasnya terus turun-temurun sehingga sampailah di zaman sekarang. Sesungguhnya di zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW tidak semuanya sama kualitasnya. Di zaman ini ada segelintir umat Nabi Muhammad SAW yang kualitasnya juga kualitas ulama auliya Allah. Mereka jadi begitu karena terbimbing oleh ulama waliullah generasi sebelumnya, yang mereka terbimbing oleh generasi sebelumnya nyambung ke Rasulullah. Itulah mereka para ulama auliya Allah yang musalsal, yang ilmunya didapat dari gurunya. Mereka pelajari yang taunia. Mereka bisa jadi ahli fisika, mereka bisa jadi ahli kedokteran, mereka bisa jadi ahli psikologi, tapi mereka juga mendalami Quran, hadis, belajar fikih, tapi mereka juga dengan bertasawuf mendapatkan faid ilmu Udhuri, dan itu makin banyak. Di Amerika makin banyak orang-orang sarjana psikologi yang kemudian masuk Islam, mendalami tarekat, melakukan zikir, membersihkan diri, melakukan riyadhah, dan karena terbimbing oleh guru yang musalsal, akhirnya datang faid dan masuk Islam menjadi para auliya Allah. Ini fenomena seperti ini makin banyak di Indonesia pun banyak. Nah, maka bukan mustahil di antara yang hadir ini ada yang nanti di mata Allah dianggap sebagai waliullah. Kita tidak usah, waduh saya bukan dari pesantren, saya bukan dari IAIN, bagaimana mungkin saya bisa menjadi waliullah? Uwais bukan nabi bisa jadi waliullah. Jadi kalau usah minder, kadang-kadang nggak pernah pesantren, nggak pernah IAIN. Saya bukan sarjana S1, S2, S3, bagaimana mungkin saya bisa jadi? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Itu. Nah, saya sekalian, jadi